Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nabila Putranita dengan NIM 2303214. Jadi, pada kesempatan yang kali ini kita akan membahas tentang materi prinsip konsumsi dalam Islam dan produksi dalam ekonomi syariah. Jadi, apa itu ekonomi syariah? Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang berpedoman pada ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Sistem ekonomi ini hadir bukan hanya untuk mengatur bagaimana manusia memperoleh harta, tetapi juga bagaimana harta tersebut digunakan secara benar dan bertanggung jawab. Dalam ekonomi syariah, seluruh aktivitas ekonomi syariah dipandang sebagai bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala apabila dilakukan sesuai syariat. Berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang lebih menitik beratkan pada keuntungan materi dan kepuasan individu. Ekonomi syariah menekankan keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan sosial. Islam mengajarkan bahwa manusia tidak boleh hidup hanya untuk mengejar kekayaan duniawi, tetapi juga harus memikirkan keberkahan, keadilan, dan kesejahteraan bersama. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia selalu melakukan kegiatan konsumsi dan produksi. Ketika seseorang membeli makanan menggunakan pakaian, menggunakan membayar listrik, dan menggunakan jasa pendidikan, maka ia sedang melakukan konsumsi. Sementara itu, demi ketika petani menanam padi, berdagang menjual barang atau pengusaha membuat produk, maka mereka sedang melakukan produksi. Islam memberikan aturan yang jelas mengenai konsumsi dan produksi agar manusia tidak terjerumus pada perilaku berlebihan, pemborosan, penipuan, serta eksploitasi terhadap sesama manusia maupun lingkungannya. Oleh karena itu, em, konsumsi dan produksi dalam ekonomi syariah harus dilandaskan dengan nilai halal, toib atau baik, keadilan, keseimbangan, kebermanfaatan, dan serta tanggung jawab sosial. Pada materi ini, kita akan dibahas secara lebih mendalam lagi mengenai prinsip konsumsi dalam Islam dan produksi dalam ekonomi syariah. Mulai dari pengertian konsumsi, konsep konsumsi dalam ekonomi syariah, masalah sebagai tolak ukur konsumsi, perilaku konsumsi Islam, hingga konsep produksi dalam ekonomi syariah beserta contoh-contoh penerapan dalam kehidupan sehari-harinya. Baik, kita masuk ke materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu pengertian konsumsi secara umum. Eh, dalam kehidupan sehari-hari, setiap manusia pasti melakukan kegiatan konsumsi baik disadari maupun tidak. Sejak bangun tidur hingga kita tidur kembali pada malam hari, manusia selalu menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Ketiga, ketika seseorang makan pagi, memakai pakaian, atau menggunakan kendaraan, membeli pulsa internet, atau pergi ke sekolah, semua itu termasuk kegiatan konsumsi. Secara umum, konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Kegiatan ini dilakukan oleh semua orang tanpa memandang usia, umur, eh, pekerjaan, maupun status sosialnya, baik itu kaya ataupun miskin. Dan konsumsi memiliki bagian penting dalam kehidupan karena manusia memiliki berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi agar dapat hidup dengan aman dan nyaman. Kebutuhan manusia sendiri sangat beragam. Ada kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang harus dipenuhi untuk mempertahankan hidup. Lalu
Ada juga tuh kebutuhan pendidikan, kesehatan, hiburan, komunikasi, dan kebutuhan lainnya yang membantu manusia menjalankan aktivitasnya sehari-hari dengan lebih baik. Contohnya itu, kegiatan konsumsi dalam kehidupan sehari-hari adalah makan nasi dan lauk untuk menghilangkan rasa lapar, seperti membeli pakaian juga untuk digunakan sehari-hari, menggunakan sepeda motor atau mobil untuk pergi bekerja dan sekolah, eh, dan juga membayar biaya pendidikan seperti SPP tiap bulannya, terus menggunakan internet untuk belajar atau mencari informasi seperti WiFi, internet koneksi, terus membeli obat-obatan saat sakit. Ada juga menggunakan jasa transportasi online seperti Gojek ataupun Gokar. Dan ada juga membeli buku atau alat tulis untuk belajar. Lalu, dalam ilmu ekonomi konversional, komunikasi biasanya bertujuan untuk memperoleh kepuasan atau utility sebesar-besarnya. Artinya itu, seseorang dianggap semakin puas apabila semakin banyak barang atau jasa yang dikonsumsinya. Karena itu, banyak orang yang berlomba-lomba membeli barang, bahkan berlomba-lomba untuk membeli sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan oleh mereka. Misalnya itu kayak membeli pakaian baru padahal pakaian lama masih bagus kayak gitu. Terus ada juga contoh yang mengganti handphone hanya karena mengikuti tren atau merek handphone yang lagi terbaru. Lalu ada juga membeli barang mahal demi terlihat mewah di hadapan orang lain. Lalu, pandangan seperti ini sering membuat manusia menjadi konsumtif atau kayak sulit merasa puas. Keinginan terus bertambah tanpa batas sehingga seseorang bisa menghabiskan barang atau banyak uang hanya untuk memenuhi keinginan sesaat. Namun, Islam memandang konsumsi dengan cara yang berbeda. Dalam Islam, konsumsi bukan sekedar mencari kepuasan duniawi, tetapi juga harus mencari perhatian dari nilai moral dan kebermanfaatannya. Islam juga melarang manusia menikmati rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala secara berlebihan, tetapi mengajarkan agar manusia tetap hidup sederhana dan tidak boros dan tidak berlebihan. Dalam Islam juga sebelum mengonsumsi sesuatu, seseorang yang muslim tuh harus mempertimbangkan beberapa hal nih seperti apakah barang tersebut itu halal ataupun termasuk dia barang yang haram. Terus ada juga apakah barang tersebut itu membawa manfaat atau justru malah memudaratkan atau tidak bermanfaat. Lalu ada juga yang apakah barang tersebut itu benar-benar dibutuhkan atau hanya kayak sekedar keinginan sesaat aja. Nanti kalau misalnya udah tidak digunakan, udah bosan, malah ditinggalkan dan tidak dibutuhkan lagi. Terus ada juga apakah konsumsi tersebut berdampak baik atau buruk bagi diri kita sendiri maupun masyarakat. Contohnya itu seperti kita membeli, makanan sehat, tentu lebih baik daripada membeli makanan yang GoFood atau yang sudah jadi dan nggak tahu kita cara pembuatan mereka kayak mana, berbahaya bagi kesehatan atau, malah membuat kita, semakin kayak, produk-produk yang bahan-bahannya pengawet. Terus ada juga menggunakan uang untuk pendidikan lebih bermanfaat dibanding menghabiskan untuk hal-hal yang sia-sia. Terus ada juga tuh membeli barang sesuai kebutuhan lebih baik daripada hidup berlebihan demi gengsi sosial. Islam juga mengajarkan bahwa harta yang dimiliki manusia sebenarnya hanyalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, manusia harus menggunakan harta tersebut dengan penuh tanggung jawab dan tidak menghambur-hamburkan secara sia-sia. Terus kita masuk dalam pandangan Islam nih.
Dalam pandangan Islam itu konsumsi itu apa sih? Konsumsi itu bukan hanya sekedar kegiatan memakai atau menggunakan barang dan jasa saja, tetapi juga bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, setiap aktivitas konsumsi yang kita lakukan harus dilakukan sesuai dengan aturan syariat Islam. Konsumsi dalam Islam adalah kegiatan menggunakan barang dan jasa yang halal, baik bermanfaat, atau untuk memenuhi kebutuhan hidup serta membantu manusia menjalankan ibadah, dan aktivitas sehari-hari dengan baik. Artinya itu, seorang muslim tidak boleh sembarangan dalam mengonsumsi sesuatu. Islam memberi batasan yang jelas mengenai apa yang boleh dikonsumsi dan apa yang harus kita hindari. Hal ini bertujuan agar manusia hidup lebih sehat, teratur, dan memperoleh keberkahan dalam hidupnya. Dalam Islam, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Seperti dalam kegiatan konsumsi itu ada barang yang dikonsumsi harus halal. Halal berarti diperbolehkan menurut syariat Islam. Seorang muslim wajib memastikan bahwa makanan atau minuman serta gunakan barang yang digunakan itu berasal dari sesuatu yang halal. Contohnya itu makanan-makanan yang halal, berlogo halalnya. Terus ada juga membeli eh, produk yang memiliki label halal tersebut dan memperoleh barangnya itu dari hasil kerja yang baik dan jujur. Terus itu sebaiknya Islam melarang konsumsi barang yang haram itu seperti kayak narkoba, minuman keras, makanan yang nggak ada logo halalnya, terus atau barang yang diperoleh dari hasil yang mencuri ataupun korupsi. Lalu ada juga nih ya barang yang dikonsumsi harus baik dan bermanfaat. Selain halal, barang yang dikonsumsi juga harus baik bagi tubuh kita dan kehidupan manusia. Misalnya itu memilih barang yang memilih makanan yang bergizi, menggunakan teknologi untuk belajar seperti laptop, handphone itu harus digunakan dengan sebaik-baiknya. Lalu membeli buku untuk belajar, untuk menambah ilmu. Terus juga menggunakan pakaian yang sopan dan serta nyaman. Tidak pakaian yang terbuka ataupun yang terlalu terlihat oleh mata lelaki. Terus itu Islam tidak menyukai konsumsi yang hanya mengikuti hawa nafsu kita aja, tetapi tidak memberikan manfaat bagi kehidupan kita. Contohnya itu dan ada juga nih tidak berlebihan dalam konsumsinya. Islam mengajarkan hidup sederhana dan melarang pemborosan. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berisi di surat Al-A'raf ayat 31 yang isinya tentang makan dan minumlah tetapi jangan berlebihan sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Eh, Ayat tersebut mengajarkan bahwa manusia boleh menikmati yang diberi Allah Subhanahu wa taala, tetapi harus menjaga keseimbangan dan tidak hidup berlebihan. Dalam kehidupan sehari-hari, sikap berlebihan sering terlihat pada perilaku konsumtif seperti membeli barang yang hanya karena mengikuti tren, membeli makanan terlalu banyak hingga terbuang makanannya. Lalu ada juga yang memaksakan membeli barang mahal demi gengsi. Lalu ada juga perilaku seperti ini dapat menimbulkan berbagai dampak negatif. Contohnya itu pemborosan, hutang gara-gara ingin ingin mengikuti tren, terus tuh iri hati, tetangga melihat kita beli mobil kayak gitu. Jadi dia ingin beli juga itu udah termasuk hal negatif. Terus dan ketidakpedulian terhadap orang lain yang lebih membutuhkan. Terus itu contoh konsumsi yang sesuai dengan Islam itu contohnya itu membeli makanan halal dan bergizi, menggunakan pakaian sopan dan menutup aurat, menggunakan internet untuk belajar, membeli alat sekolah atau buku, menggunakan uang untuk membantu keluarga, serta bersedekah kepada orang yang membutuhkan. Lalu ada juga nih contoh konsumsi yang tidak sesuai dengan Islam. Sedangkan Islam harus sesuai dengan konsumsi.
sesuai dengan syariat Islam. Contohnya itu, yang tidak boleh itu adalah membeli minuman keras, terus berjudi, habis itu menggunakan uang tersebut untuk hal yang maksiat, lalu memberi barang mewah hanya untuk pamer dan membuang-buang makanan. Islam mengajarkan bahwa setiap harta yang dimiliki manusia akan dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu, seorang muslim harus bijak dalam menggunakan hartanya agar membawa manfaat dan keberkahan dalam hidup. Terus, dalam Islam juga nih mempunyai tujuan konsumsi bukan hanya untuk memuaskan, tetapi juga keinginan atau kesenangan semata. Tetapi lebih luas dari itu. Konsumsi dilakukan untuk menjaga kehidupan manusia agar tetap sehat, seimbang, dan mampu menjalankan tugasnya sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam memandang bahwa konsumsi harus memberikan manfaat bagi orang lain dan bagi diri kita sendiri. Oleh karena itu, kegiatan konsumsi harus dilakukan secara bijaksana dan tidak berlebihan. Tujuannya itu uh, menjaga keberlangsungan hidup. Tujuan utama dalam konsumsi adalah menjaga kebutuhan manusia. Manusia membutuhkan makanan dan minuman, pakaian, serta tempat tinggal agar dapat hidup dengan baik. Tanpa konsumsi, manusia tidak akan mampu bertahan hidup dan menjalankan aktivitas sehari-hari. Contohnya itu makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal untuk berlindung. Islam sangat memperhatikan kesehatan dan keselamatan manusianya. Karena itu, Islam menganjurkan umat Islam untuk mengonsumsi sesuatu yang baik dan bermanfaat. Terus, membantu manusia beribadah. Dalam Islam, eh, dalam Islam, kebutuhan kesehatan tubuh sangat penting karena tubuh yang sehat akan membantu manusia menjalankan ibadah yang baik. Contohnya itu makanan yang cukup seperti sayur, biar kuat menjalankan puasa. Besok menjaga kesehatan agar dapat sholat dengan nyaman. Terus ada juga menggunakan kendaraan untuk pergi beribadah, berilmu. Terus itu dengan demikian, konsumsi dengan dalam Islam bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan duniawi, tetapi juga mendukung aktivitas ibadah dan kebaikan. Terus ada juga tuh menjaga akal dan moral kita. Islam sangat menjaga akal dan moral kita. Islam sangat menjaga karena Islam melarang segala bentuk konsumsi yang dapat merusak pikiran dan akhlak. Contohnya itu menjauhi narkoba, habis itu tidak mengkonsumsi minuman keras, terus itu eh, dan menghindari hiburan yang merusak moral seperti dugem kayak gitu. Habis itu diskotik juga. Pengertian akal itu juga ada. Akal merupakan anugerah yang sangat penting bagi manusia. Dengan akal yang sehat, manusia dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Karena itu, Islam melarang sesuatu yang dapat membuat manusia kehilangan kesadaran atau melakukan tindakan yang merugikan dirinya sendiri maupun merugikan orang lain. Terus ada juga menciptakan keseimbangan hidup. Bisa mengajarkan keseimbangan antara kebutuhan dunia dan akhirat. Seorang muslim tidak boleh terlalu fokus pada kesenangan dunia hingga melupakan ibadah dan kehidupan akhiratnya. Contohnya itu kayak menggunakan sebagian penghasilan untuk menjaga kebutuhan keluarganya. Terus ada juga sebagian lagi untuk ditabung dan sebagiannya itu untuk disedekahkan ke masjid. Terus itu kepada orang yang membutuhkan. Nah, dengan hidup seimbang, seseorang akan lebih tenang, tidak mudah stres, mampu mengatur kehidupan dengan baik. Lalu ada juga menghindari sifat boros dan rakus.
Islam sangat melarang sifat boros dan rakus karena dapat merusak diri sendiri maupun masyarakat. Sikap boros sering membuat seseorang menjadi membeli barang yang tidak diperlukan, menghamburkan uang berlebihan, dan sulit bersyukur atas nikmat yang dimilikinya. Contohnya itu membeli pakaian terus-menerus hanya karena trennya ini, terus ikut-ikutan, trennya pakai ini, dia pun beli pakai ini kayak gitu. Terus tuh membuang makanan yang masih layak dimakan sebenarnya, seperti contohnya tuh kita kelebihan membelinya karena hawa nafsu kita pengen itu, ini pengen. Jadi makanan tadi udah sangat berlebihan sampai kitanya udah kenyang, terus malah dibuang sisanya, bukannya disimpan. Lalu ada juga yang memaksakan gaya hidup mewah meskipun kondisi ekonominya itu tidak mendukung. Kayak demi membeli membeli kereta baru, dia rela berutang kayak gitu. Kayak bisa berutang dia sama tetangganya untuk DP kereta tadi. Itu hal yang sangat memaksakan hidup mewah kayak gitu. Terus itu Islam sangat Islam sangat melarang tuh hal kayak gitu. Islam mengajarkan hidup sederhana dan menggunakan harta secara bijak. Dengan begitu, manusia akan lebih mudah bersyukur dan peduli terhadap sesama. Terus itu ada juga nih perbedaan antara konsumsi dalam Islam dan konsumsi konversional. Dalam kehidupan modern saat ini, pola konsumsi masyarakat semakin berkembang. Banyak orang nih membeli barang bukan hanya untuk kebutuhannya aja, tetapi ingin gengsi, keinginan, dan mengikuti segala bentuk tren. Hal itu membuat manusia sering sulit membedakan mana yang benar-benar penting, mana hanya sekedar memenuhi hawa nafsunya. Disinilah terlihat perbedaan besar antara konsep konsumsi dalam ekonomi konvensional dan konsumsi dalam Islam. Keduanya sama-sama membahas bagaimana manusia menggunakan barang dan jasa, tetapi tujuan dan cara dan nilai juga digunakan sangat berbeda. Ekonomi konvensional umumnya itu menempatkan kepuasan individu sebagai tujuan utama konsumsinya. Sementara itu, Islam mengajarkan bahwa konsumsi harus memberikan manfaat dan keberkahan, tidak melanggar aturan Islam dan tidak melanggar aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama itu ada konsumsi konvensional bertujuan memperoleh kepuasan pribadi, sedangkan konsumsi Islam itu bertujuan memperoleh kebermanfaatan dan keberkahan. Dalam ekonomi konvensional, seseorang dianggap berhasil apabila mampu memperoleh kepuasan sebesar-besarnya dari barang atau jasa yang dikonsumsi. Karena itu, banyak orang yang berlomba-lomba membeli barang mewah, mengikuti gaya hidup modern, dan terus meningkatkan konsumsi demi kepuasan dirinya. Contohnya itu membeli handphone baru meskipun yang lama tuh masih bagus. Terus ada juga yang membeli pakaian mahal demi keren kayak gitu. Atau membeli makanan di tempat mewah hanya untuk kepuasan atau gengsi sosial. Terus itu sedangkan dalam Islam tujuan konsumsi itu tidak hanya untuk kesenangan pribadi, tetapi juga untuk memperoleh manfaat dan keberkahan hidup. Seorang muslim diajarkan untuk menggunakan harta dan hal-hal yang baik, bermanfaat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, membeli makanan sehat agar tubuh itu kuat saat beribadah. Terus itu membeli buku untuk menambah ilmu, menggunakan uang untuk membantu keluarga, ataupun bisa juga dilakukan seperti sedekah. Terus dalam Islam juga konsumsi yang baik bukan hanya diukur dari seberapa mahal barang tersebut yang dibeli, tetapi ada seberapa besar manfaat dan keberkahannya. Lalu ada juga tuh konsumsi konversional bebas memilih barang. Sedangkan konsumsi Islam harus halal dan baik. Dalam ekonomi konvensional, manusia bebas mengonsumsi apa saja selama mampu membelinya.
Sistem ini biasanya tidak mempertimbangkan apakah barang tersebut termasuk halal ataupun barang itu termasuk haram menurut agama. Misalnya minuman keras, terus perjudian juga, makanan yang tidak ada logo halal ataupun barang yang merusak kesehatan. Sementara itu, dalam Islam seseorang harus Muslim harus memastikan bahwa barang itu yang dikonsumsi itu harus halal, baik dan aman dikonsumsi dan tidak membahayakan diri kita maupun juga bagi orang lain. Islam tidak hanya terlihat melihat jenis barangnya juga, tetapi cara memperolehnya seperti apa, dari duit hasil apa, terus itu proses pembuatannya bagaimana, dia menggunakan barang yang haram atau tidak, dan dampaknya apa bagi kesehatan, dia akan menimbulkan penyakit atau tidak. Contohnya itu makanan halal yang diperoleh dari hasil kerja yang jujur itu diperbolehkan, sedangkan makanan yang dibeli dari hasil korupsi atau mencuri tetap tidak baik untuk dikonsumsi. Karena itu seseorang muslim harus lebih berhati-hati dalam memilih barang dan jasa yang digunakan. Terus ada konsumsi konversional, fokus pada kepuasan materi, sedangkan konsumsi Islam menyeimbangkan dunia dan akhirat. Dalam konversional, kebahagiaan sering diukur dari banyaknya harta dan barang yang dimiliki mereka. Semakin tinggi tingkat konsumsi seseorang, maka semakin dianggap konsumsi semakin sukses dan bahagia. Akibatnya, banyak orang bekerja tanpa mengenal waktu, dari pagi sampai malam, sampai pagi lagi, sampai dia nggak mempedulikan keluarganya. Terus tuh mengejar kemewahannya. Aku mau beli tahun ini harus ini. Itu sangat memaksakan. Harus tuh eh, melupakan kehidupan dan melupakan kehidupan spiritual. Sedangkan Islam mengajarkan keseimbangan antara kebutuhan dunia dan akhirat. Manusia boleh menikmati kehidupan dunia, tetapi tidak boleh melupakan ibadah dan tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya itu bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga adalah hal yang baik. Terus tuh, tetapi tetap harus melaksanakan sholat, bersedekah, dan membantu sesama. Islam mengajarkan bahwa harta hanyalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, Islam tidak boleh terlalu mencintai dunia hingga melupakan kehidupan akhirat. Lalu kita masuk ke konsumsi konversional, menganggap semakin banyak konsumsi, semakin baik. Sedangkan Islam mengajarkan konsumsi itu yang secukupnya aja. Dalam ekonomi konvensional, konsumsi sering dijadikan simbol kesuksesan. Semakin banyak seseorang membeli barang, maka dianggap semakin tinggi juga status sosialnya. Hal ini mendorong munculnya gaya hidup konsumtif seperti membeli barang yang berlebih, mengikuti tren tanpa melihat kebutuhan, terus itu menghamburkan uang demi gengsinya. Sedangkan Islam sangat mengajarkan kesederhanaan dan melarang keborosan itu. Islam juga tidak melarang manusia menikmati rezeki, tetapi hanya harus dilakukan secara wajar dan tidak berlebih aja. Contohnya hidup sederhana dalam Islam itu memakai kebutuhan sesuai kebutuhan aja pakaiannya. Habis itu makan yang secukupnya, tidak membuang tidak membuang makanan dan mengatur pengeluaran sesuai kemampuan. Lalu di sini ada sikap sederhana membuat hidup lebih tenang dan terhindar dari hutang serta tekanan sosial. Konsumsi konversional berdasarkan keinginan, sedangkan konsumsi Islam berdasarkan kebutuhannya. Dalam Islam modern, banyak orang membeli barang karena keinginan, bukan kebutuhannya. Contohnya itu kayak membeli tas mahal hanya karena sedang tren aja. Terus tuh mengganti kendaraan, padahal masih layak dipakai kendaraan tersebut. Terus itu
atau membeli barang demi dipuji orang lain. Contohnya itu, perilaku seperti ini sering menyebabkan pemborosan dan membuat seseorang sulit bersyukur. Sedangkan dalam Islam, konsumsi harus didasarkan pada kebutuhan yang benar-benar penting dan bermanfaat. Islam mengajarkan manusia itu untuk mampu membedakan mana yang dibutuhkan, mana yang diinginkan. Contohnya itu membeli buku untuk kuliah merupakan kebutuhan. Terus itu, sedangkan membeli barang mewah demi pamer hanyalah itu keinginan. Dengan mendahulukan kebutuhan, seseorang akan lebih bijak dalam menggunakan hartanya. Konsumsi selanjutnya ada konsumsi konvensional tidak mempertimbangkan nilai agama, sedangkan konsumsi Islam berpedoman pada syariat Islam. Ekonomi konvensional umumnya memisahkan nih kegiatan ekonomi dari nilai agama. Selama satu barang menghasilkan keuntungan atau kepuasan, maka dianggap boleh dilakukan. Sementara itu, Islam menjadikan syariat sebagai pedoman utama dalam konsumsinya. Artinya, setiap pengeluaran akan dipertanggungjawabkan. Setiap harta harus digunakan pada jalan yang baik. Dan setiap konsumsi juga harus membawa manfaat bagi kehidupan orang lain maupun diri kita sendiri. Karena itu, seorang muslim harus mempertimbangkan apakah konsumsi yang ini sudah diridai oleh Allah Subhanahu wa taala apa belum? Apakah bermanfaat atau tidak bagi kehidupan kita? Terus apakah tidak merugikan orang lain apa yang kita lakukan dengan pedoman pada syariat Islam. Konsumsi tidak hanya memberikan kepuasan dunia, tetapi juga keberkahan hidup. Lalu ada nih konsumsi dalam ekonomi syariah. Konsumsi dalam ekonomi syariah adalah kegiatan menggunakan barang dan jasa sesuai aturan syariat Islam dengan memperhatikan nilai halal, manfaat, keadilan, keseimbangan, serta tanggung jawab sosial. Dalam ekonomi syariah, eh, konsep bukan hanya aktivitas ekonomi biasa, tetapi juga bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, setiap harta yang digunakan akan dimintai pertanggungjawaban. Misalnya itu membeli makanan halal, beribadah, bernilai ibadah, memberi nafkah keluarga sebagai bernilai sedekah, membantu orang lain dengan harta menjadi amal pahala. Lalu Islam juga mengajarkan bahwa harta tidak boleh hanya dinikmati sendiri, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi orang lain. Karena itu konsumsi harus dalam Islam harus tidak boros, tidak merugikan, dan tidak hanya mementingkan diri sendiri. Lalu ada konsumsi dalam Islam. Konsumsi dalam Islam itu yang pertama itu ada prinsip halal. Prinsip halal yang paling utama dalam konsumsi Islam adalah halal. Barang yang dikonsumsi itu harus sesuai dengan syariat Islam. Halal tidak hanya dilihat dari jenis barangnya, tetapi juga cara memperolehnya bagaimana, proses produksinya bagaimana, dan cara menggunakannya juga bagaimana. Contoh konsumsi halal itu dengan membeli ayam yang disembelih sesuai syariat Islam. Terus menggunakan uang hasil kerja itu yang jujur. Terus juga ada eh, membeli barang atau produk dengan ada label halalnya. Terus itu, sedangkan contoh yang tidak halal adalah menggunakan uang dari hasil korupsi dan juga membeli barang eh, dari hasil pencurian. Terus itu mengonsumsi minuman keras juga termasuk dan atau juga menggunakan barang-barang yang udah maksiat. Prinsip halal bertujuan menjaga kebersihan hati, kesehatan tubuh, dan keberkahan hidup manusia. Selanjutnya itu ada
Prinsip toib atau baik. Hmm, Selain halal, barang yang dikonsumsi juga harus toib, baik yaitu baik, sehat, dan bermanfaat juga. Artinya semakin halal, tetapi juga jika membahayakan tubuh, maka tidak dianjurkan uh, dalam Islam. Contohnya itu mengonsumsi makanan yang bergizi, menghindari makanan bergizi, dan menggunakan produk yang aman bagi kesehatan kita. Islam sangat memperhatikan kesehatan manusia karena kebutuhan yang sehat membantu manusia agar beribadah dengan baik. Terus ada prinsip kesederhanaan. Islam mengajarkan hidup yang sederhana dan tidak berlebihan. Sikap konsumtif dapat menimbulkan sifat yang pemborosan, hutang sana-sini, iri hati, dan kesenjangan sosial bagi manusia. Terus itu, contoh hidup sederhana itu yaitu membeli barang yang pakaian yang secukupnya, terus tidak membeli barang yang hanya karena tren, serta mengatur pengeluaran sesuai kemampuan kita. Kesederhanaan bukan berarti hidup miskin, tetapi menggunakan harta secara bijaksana dan tidak berlebihan. Lalu kita masuk ada prinsip keseimbangan. Islam mengajarkan keseimbangan dalam menggunakan harta. Keseimbangan ini meliputi dunia dan akhirat, kebutuhan pribadi dan sosial, serta konsumsi dan tabungan. Contohnya itu ada contohnya itu kayak menggunakan penghasilan untuk kebutuhan keluarga, menabung untuk masa depan, terus bersedekah kepada yang membutuhkan. Dalam Islam, eh, dengan hidup seimbang, seseorang akan lebih tenang dan terhindar dari sifat tamak. Lalu ada prinsip keadilan. Konsumsi tidak boleh merugikan orang lain atau menciptakan ketidakadilan. Contohnya itu tidak menimbun barang, kebutuhan pokok, tidak membeli barang ilegal, dan tidak melakukan monopoli. Islam Islam melarang Islam melarang bahwa eh, kita itu harus memenuhi kebutuhan dengan cara yang mempunyai prinsip kesederhanaan tadi, serta juga ada juga nih prinsip yang kedua yaitu prinsip keseimbangan. Prinsip keseimbangan itu dia harus seimbang antara menggunakan penghasilan untuk kebutuhan keluarganya, terus untuk menabung untuk masa depan. Selanjutnya itu bersedekah kepada orang yang membutuhkan. Terus ada juga nih prinsip keadilan. Konsumsi tidak boleh merugikan orang lain atau menciptakan ketidakadilan. Contohnya itu menimbun barang pokok tadi. Terus tidak membeli barang ilegal dan monopoli. Terus ada juga tingkatan kebutuhan dalam Islam. Islam membagi kebutuhan hidupnya menjadi tiga nih. Tiga tingkatan agar manusia dapat mengatur konsumsi agar lebih baik dan bijak. Contohnya itu kebutuhan primer atau daru daruriyat. Daruriyat ini adalah kebutuhan utama yang wajib dipenuhi karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan hidup. Contohnya itu makanan, pakaian, rumah, kesehatan, pendidikan dasar. Jika kebutuhan ini tidak dipenuhi, maka kehidupan manusia akan terganggu. Yang kedua itu ada kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder atau hajiat adalah
Hajat ini adalah kebutuhan yang membantu memberikan kenyamanan hidup. Contohnya itu kayak kendaraan, alat konsumsi, alat komunikasi, kipas angin, dan perabotan rumah tangga seperti kursi, lemari, tempat tidur, meja, seperti itu. Kebutuhan ini tidak bersifat yang mendesak, tetapi membutuhkan manusia menjalani hidup lebih nyaman dan mudah. Terus itu ada kebutuhan tersier atau disebut dengan tahsi tahsiniat atau disebut dengan tahsiniat. Tahsiniat ini adalah kebutuhan pelengkap atau kemewahan. Contohnya itu mobil mewah, perhiasan yang berlian-berlian mewah, atau bisa juga barang yang bermerek seperti eh, diffusion, habis itu eh apa lagi yang bermerek, contohnya Gucci atau Hermes, yaitu barang yang bermerek. Lalu ada juga Islam memperbolehkan menggunakan kebutuhan yang tersier selama tidak berlebihan, tidak sombong, dan tidak melupakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala maupun sesama manusia dengan cara beribadah kepada Allah maupun memberi sedekah sebagian harta yang kita punya kepada orang yang membutuhkan. Islam mengajarkan bahwa kemewahan tidak boleh membuat manusia lupa cara bersyukur kepada Allah dan cara peduli kepada orang lain. Terus kita masuk nih yang ketiga ada masalah. Yang ketiga itu ada masalah. Masalah sebagai tolak ukur konsumsi dalam ekonomi syariah. Apakah kalian tahu pengertian masalah dalam kehidupan sehari-hari itu? Islam sering dihadapkan kepada banyak pilihan dalam menggunakan harta dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada orang yang beli sesuatu karena memang dibutuhkan, tetapi ada juga yang membeli hanya karena mengikuti tren gengsi. Dan Islam memberi pedoman agar manusia tidak salah dalam menggunakan harta yang dimilikinya. Salah satunya itu pedoman penting dalam ekonomi syariah adalah konsep masalah. Secara sederhana, masalah berarti masalah berarti segala sesuatu yang membawa manfaat, kebaikan dan kesejahteraan bagi manusia agar menghindari eh, serta menghindari manusia dari kerusakan atau mudarat. Konsep ini sangat penting dalam ekonomi syariah karena menjadi ukuran utama untuk menilai apakah suatu tindakan konsumsi itu baik atau tidaknya. Dalam Islam, tidak semua yang menyenangkan boleh dilakukan dan tidak semua yang diinginkan harus harus dipenuhi. Padahal banyak hal yang terlihat menyenangkan atau memberikan kepuasan sesaat, tetapi sebenarnya dapat berdampak negatif atau berdampak buruk bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Contohnya itu kayak mungkin kita merasa senang membeli barang mewah nih, tapi demi gengsi. Tetapi hal tersebut bisa menyebabkan pemborosan bagi kita. Ada juga seseorang yang merasa puas makan makanan yang berlebihan, tetapi hal ini justru dapat merusak kesehatan kita. Terus itu ada juga karena Islam juga mengajarkan bahwa dalam konsumsi manfaat harus lebih mengutamakan daripada sekedar kesenangan sesaat saja. Masalah mengajarkan manusia agar Eee, lebih bijak dalam menggunakan harta. Seorang muslim tidak hanya berpikir tentang apakah, saya ingin barang ini, juga harus harus bertanya nih, apakah barang ini benar bermanfaat atau hanya kayak apakah barang ini,
membawa kita kebaikan atau hanya memperburuk. Juga ada yang apakah penggunaan ini diridhoin Allah atau bahkan tidak diridhoin Allah Subhanahu wa taala. Dengan konsep masalah, manusia diajarkan untuk hidup lebih terarah, sederhana, dan bertanggung jawab. Contohnya itu kayak membeli buku, lebih bermanfaat daripada membeli barang yang untuk pamer. Contohnya itu seseorang mahasiswa memiliki uang tabungan, ia bisa saja menggunakan uang tersebut untuk membeli sepatu mahal agar terlihat keren di media sosial. Namun, ia membeli buku, kuliah, dan alat belajar karena lebih berguna untuk masa depannya. Eh, dalam konsep masalah, keputusan tersebut lebih eh, membantu dan lebih didukung untuk masa depan lebih baik. Terus ada menabung lebih baik daripada menghabiskan uang untuk hal yang tidak penting. Banyak anak muda yang menghabiskan uang hanya untuk mengikuti gaya hidupnya. Seperti nongkrong berlebihan atau membeli barang yang sebenarnya tidak diperlukan. Namun, dalam Islam menggunakan sebagian uang untuk ditabung atau membantu orang tua lebih dianjurkan karena memberikan manfaat yang lebih besar. Menabung juga membantu seseorang lebih siap menghadapi kebutuhan yang mendadak atau mendesak. Habis itu kita juga mengajarkan bahwa untuk lebih mandiri. Terus itu dan tidak bergantung pada hutang. Lalu ada mengutamakan kebutuhan daripada keinginan. Masalah mengajarkan bahwa kebutuhan harus didahulukan dibandingkan keinginan kita. Contohnya itu membeli perlengkapan sekolah lebih penting daripada membeli barang yang mewah. Habis itu memperbaiki rumah yang rusak lebih penting daripada membeli dekorasi yang mahal. Terus itu dengan begitu penggunaan harta menjadi lebih tepat dan tidak sia-sia. Terus tujuan dari tujuan dari masalah dalam Islam, masalah ini bertujuan menjaga 5 pokok dalam kehidupan manusia, yaitu adalah menjaga agama. Tujuan yang pertama masalah adalah menjaga agama agar manusia itu tetap menjalankan ajaran Islam yang baik. eh, dalam Islam, eh, kegiatan konsumsi tidak boleh membuat seseorang lebih jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dan eh, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai harta dan kesenangan dunia membuat manusia melupakan ibadah dan nilai-nilai agama. Contohnya itu kayak menggunakan uang untuk hal-hal yang halal, habis itu membeli pakaian yang menutup aurat, habis itu menggunakan teknologi untuk belajar agama dan menghindari tempat atau barang yang em, mengarah pada maksiat. Sebaliknya, konsumsi yang dapat merusak agama harus dihindari seperti perjudian, minuman keras, atau bahkan hiburan yang melalaikan ibadah kita. Islam mengajarkan bahwa harta seharusnya membantu manusia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan malah menjauhkannya. Terus kita masuk menjaga jiwa. Tujuan menjaga jiwa ini dalam kehidupan manusia agar tetap sehat, aman, dan terhindar dari bahaya. Karena itu, Islam sangat memperhatikan makanan dan minuman serta juga gaya hidup yang baik bagi kesehatan. Contohnya itu kayak mengonsumsi makanan yang sehat, menjaga kebersihan dan istirahat yang cukup, serta juga menghindari narkoba serta zat-zat yang berbahaya. Islam melarang segala sesuatu yang dapat membahayakan tubuh manusia karena kesehatan merupakan nikmat yang sangat berharga bagi tubuh dan bagi kesehatan kita dalam bekerja dengan baik, belajar dengan baik, dan beribadah dengan lebih maksimal. Terus ada juga yang menjaga akal. Akal adalah suatu anugerah yang terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala
dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk belajar dan mendapat berpikir dengan jernih dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mengambil keputusan. Karena itu, Islam melarang segala sesuatu yang dapat merusak akal manusia, contohnya itu alkohol, narkoba, serta berjudi. Dan tontonan negatif yang dapat merusak pikiran. Sebaliknya, Islam mengajarkan konsumsi yang baik dapat meningkatkan kualitas akal seperti membaca buku, menuntut ilmu, serta menggunakan internet untuk belajar dan menggunakan kegiatan yang positif. Akal yang sehat akan membantu manusia menjalani hidup dengan lebih baik dan bijaksana. Lalu kita ada juga menjaga keturunan. Masalah juga bertujuan untuk menjaga keluarga dan generasi penerus agar tetap baik secara moral maupun kesehatan. Keluarga merupakan bagian terpenting dalam kehidupan manusia. Karena itu, orang tua memiliki tanggung jawab untuk memberikan makanan halal, pendidikan yang baik, lingkungan yang sehat, serta contoh perilaku yang baik kepada anak-anaknya. Contohnya itu adalah memberikan makanan halal bergizi kepada anak, memberikan pakaian yang sopan, memberikan pendidikan agama, dan menguasai penggunaan media sosial anak. Dengan menjaga keturunan, maka ke generasi berikutnya itu akan tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Lalu ada menjaga harta. Islam mengajarkan bahwa harta adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus digunakan dengan bijaksana. Karena itu, eh, bertujuan untuk menjaga agar harta tersebut tidak digunakan untuk sia-sia, tidak digunakan untuk dihambur-hamburkan, tidak digunakan untuk memperoleh cara yang haram. Contohnya itu kayak menabung, investasi halal seperti kripto itu halal. Habis itu menggunakan eh, uang sesuai kebutuhan serta menghindari pemborosan. Eh, Islam juga sangat melarang sifat boros karena pemborosan dapat merusak kehidupan seseorang dan membuat manusia sulit bersyukur. Harta yang digunakan dengan baik akan membawa ketenangan hidup, keberkahan, dan manfaat bagi orang lain. Terus, masalah dalam konsumsi. Masalah dalam konsumsi ini ada beberapa, yaitu menjaga agama dalam konsumsi. Dalam kegiatan konsumsi, seorang muslim harus memastikan bahwa apa yang dikonsumsi itu tidak merusak keimanannya. Contoh itu menghindari perjudian tadi dan membeli barang bukan untuk kemaksiatan. Terus menggunakan media sosial secara positif dan memilih hiburan yang mendidik. Contohnya itu pada saat orang yang menghabiskan uang untuk sesuatu yang sebenarnya merusak moral dan melalaikan ibadah. Karena itu Islam mengajarkan bahwa agar konsumsi tetap berada dalam batas yang baik. Selanjutnya itu ada menjaga jiwa dalam konsumsi. Konsumsi juga harus menjaga kesehatan tubuh dan eh, keselamatan manusia. Contohnya itu menjaga pola hidup sehat dan tidak menggunakan narkoba. Saat seseorang menjaga kesehatannya, maka dia harus menjaga juga amanah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala berupa tubuh dan kehidupannya. Terus menjaga akal dalam konsumsi. Islam sangat menjaga akal manusia karena akal menjadi pembeda manusia dengan makhluk lainnya. Contohnya itu menghindari alkohol, menjauhi narkoba, serta tidak kecanduan hiburan negatif, dan menggunakan teknologi untuk belajar. Konsumsi yang baik akan membantu seseorang dalam berkembang, baik pribadi maupun lebih baik lagi. Selanjutnya itu ada menjaga keturunan dalam konsumsi. Nah,
Konsumsi juga harus memberikan dampak baik bagi keluarga dan generasi yang akan datang. Contohnya itu kayak memberikan pakaian sopan, pendidikan yang lebih penting daripada kayak dia minta beli ini itu. Orang tua harus menjadi contoh dalam mengatur konsumsi agar anak-anak itu belajar hidup sederhana dan bertanggung jawab. Selanjutnya itu menjaga harta dalam konsumsi. Eh, Islam mengajarkan agar harta yang digunakan secara bijak, sana dan tidak dihambur-hamburkan. Contohnya tidak boros, habis itu menabung sisa uang jajan yang diberikan orang tua, serta investasi halal dan menghindari membeli barang yang tidak diperlukan. Contoh dalam penerapan masalah dalam kehidupan sehari-hari kita itu adalah mahasiswa membeli laptop untuk belajar. Kayak seorang mahasiswa membeli laptop bukan untuk bermain game semata, tetapi untuk mengerjakan tugas, mengikuti kuliah online, bahkan mencari ilmu. Hal ini termasuk masalah karena memberi manfaat jangka panjang bagi pendidikan dan masa depan kita. Terus itu ada keluarga memilih masak di rumah daripada untuk memberi makanan di luar. Sebuah keluarga memasak di rumah dibandingkan terlalu sering membeli makanan yang cepat saji atau kita bilang biasa junk food. Karena lebih hemat dan lebih sehat serta juga mempererat hubungan keluarga. Terus ini menunjukkan bahwa masalah tidak hanya berkaitan dengan ekonomi saja, tetapi juga kesehatan serta keharmonisan dari keluarga. Terus itu ada eh, pedagang membantu masyarakat yang kurang mampu. Seorang pedagang menggunakan sebagian keuntungan usahanya untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Misalnya itu seperti eh, bersedekah, terus membantu anak yatim, serta untuk memberikan bantuan kepada tetangga yang mengalami kesulitan. Hal ini menunjukkan bahwa harta tidak hanya digunakan untuk diri sendiri, tetapi juga membawa manfaat bagi orang lain. Terus, jadi di dalam semua pemaparan yang dapat kita ambil hari ini ada beberapa kesimpulan yang dapat kita ambil dan ada pembelajaran yang dapat kita ambil dari pembahasan di atas, yaitu konsep masalah dalam ekonomi syariah mengajarkan bahwa kegiatan konsumsi itu harus membawa manfaat dan kebaikan bagi manusia. Dan dalam Islam, konsumsi juga harus bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan atau keinginan saja, atau mencari kepuasan pribadi aja, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai agama, kesehatan moral, dan serta juga keluarga eh, yang harmonis dan keberkahan hidup kita. Jadi kesehatan kita juga terjaga, tidak tidak mudah sakit saat mengonsumsi junk food tersebut. Terus itu bagi pikiran kita juga kita mampu berpikir mana yang halal dan mana yang haram dan membedakan mana yang baik untuk tubuh kita, mana yang tidak baik untuk tubuh kita. Terus itu kebe- keberkahan hidup. Dengan konsep masalah ini dalam ekonomi syariah kita juga eh, mengonsumsi keberkahan hidup yang aman, damai, dan tidak mengalami keresahan saat kita mengonsumsi apa yang kita konsumsi tersebut. Terus itu bagi keluarga juga dengan penghematan dengan memasak di rumah juga termasuk keharmonisan bagi keluarga kita. Terus itu masalah menjadi pedoman agar manusia lebih bijak mana yang dalam menggunakan harta itu agar kita tidak boros dan tidak memikirkan hawa nafsu kita saja, tapi lebih mengutamakan kebutuhan yang benar-benar bermanfaat bagi hidup kita, kayak membeli mobil yang pas untuk dalam keluarga kita, tidak membeli barang yang
seperti contohnya mobil mewah Lamborghini kayak gitu. Lamborghini itu bangkunya cuma 2, sedangkan, mobil yang merek lebih harga yang lebih murah, bahkan bisa mengangkut 6 orang dalam keluarga kita. Terus, dengan menerapkan konsep masalah, kehidupan manusia, akan menjadi lebih seimbang dan penuh dengan dan lebih tenang serta juga penuh keberkahan, atas dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita menghemat, dengan kita bersedekah, itu dapat, memenuhi keseimbangan kita lebih tenang dan memenuhi keberkahan hidup kita. Baik, di sini, begitu saja tentang pema pemaparan tentang perilaku dalam mengonsumsi kehidupan sehari-hari kita yang berjudul Perilaku Konsumsi dalam Islam dan, Produksi dalam, Ekonomi Syariah. Demikian yang saya paparkan, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.